menjawab tentang tadi yang ada mitos kalau menghindari santet tidur di bawah di ubin. Itu hanya sekedar filosofi ya Mbak Soime ya kalau menurut saya. Jadi sebelum kita jawab itu ada tanda-tanda dulu. Ya. Biasanya santet ini tanda-tandanya yang pertama itu kayak merpati dia bunyi nging gitu. Di mana tuh di atap rumah? Itu yang rumah si korbannya atau keluarga? Satu keluarga bisa korban juga. Terus yang kedua, biasa sering dijumpai sama orang-orang yang tukang ronda. Jadi ada satu sinar merah seperti itu. Ada kayak lampu gitu. Seperti itu betul. Nanti masuk ke rumah itu, ke target dan sebagainya. Nah, biasanya kalau kita tidur di tikar atau tidak di kasur itu, kan kadang-kadang kita tidurnya nggak nyenyak. Nah, di saat kita tidak nyenyak, bisa memungkinkan mendengar suara-suara itu atau mungkin melihat kelebatan-kelebatan seperti itu. Jadi manfaatnya sebetulnya bukan untuk mengantisipasi, tapi untuk kalau pas datang, kita lihat. nah kita kok bangun, dia lari lagi. Nggak akan jadi gitu ya? Ya karena kan ada pengaruh jinnya di sana dulu yang mengantarkan benda itu. Ini bener juga nih, waktu itu kebetulan bisa diem gak lu? Kerasa kerusuk. Waktu itu istri malam nih, rumah tetangga depan, Ya. rumah. Tiba-tiba di antara rumah yang di depan itu keluar cahaya. Set, istri melihat kan, tapi dia takutnya ketika dia akan cerita ke orang lain dibilang bohong. Dipanggil sepupu saya kan. Coba lihat itu ada apaan. Jadi bener cahaya muter-muter nih, kayak dia lagi mencari sesuatu. Set, tiba-tiba nggak lama tas hilang. Nah kalau kayak gitu tuh apa tuh Mbak? Warnanya dulu. Ya, cahayanya bagus nggak? Warnanya api dulu. apa-apa gitu. Apakah dia berwarna yang seperti api, ada ekornya, atau dia berwarna biru atau putih? Kalau biru biasanya cenderung ke pusaka. Kalau putih biasanya ada roh-roh yang memang roh-roh halus, tapi dia golongan yang putih ya. Tapi kalau api jelas Jahat. Santet itu ya? santet, teluh dan tenung. Nah kalau Zizi kan selain bisa melihat, sering ngobati orang-orang sakit gitu, nggak bisa ngobatin? Kalau aku tadi udah sempat discuss juga sama Mbak Mijan. Mungkin emang karena akunya sendiri kurang mendalami. Jadi kalau untuk obat itu terbatas, paling buat orang-orang terdekat aja. Tapi kalau untuk ada orang lain minta diobatin atau datang tiba-tiba, belum pernah. Obatin itu maksudnya dalam bentuk apa? Misalnya apa? Orang kesurupan misalnya. Ngobatin yang kesurupan. Nah jeleknya, mungkin karena akunya masih belum terlalu bisa nerima. Kalau orang kesurupan biasanya pindah Ke Zizi jadinya. Betul. Oh gitu. Nah itu ngatasinnya gimana? Kalau Kalau caranya gimana? Sambil konsultasi juga dari Misalnya ngobati orang, terus mentalnya ke kita. Iya. Gini, biasanya orang bisa mental sampai ke dampak ke tubuh kita itu karena kita nggak sehat. Iya. Kita body lagi agak-agak meriang sedikit, kayak stamina menurun gitu betul. ya, Mbak ya? Itu biasanya yang balik. Tapi kalau misalnya kita pas kondisi sedang fit, nggak apa-apa itu. Nggak nembus kita. Kalau yang rongga-rongga itu yang katanya Orang-orang yang Bisa masuk ke dalam rongga badan. gampang kesurupan, rongganya Yang jedahnya terlalu jauh. Orang yang gampang kesurupan ada beberapa kategori. Yang paling parah adalah orang lapar. Aduh, Lapar itu mudah. Lo kan makan mulu. Suka galau-galau gitu. Oh mereka nih kesurupan. Banyak ngalamunnya. Saya pikir emang mereka gila dari sononya. Jadi yang lapar, yang sering galau, yang berarti sering penyakit galau, hati yang gitu ya. labil gitu. Pikiran Terus kosong. yang Pikiran ketiganya emosional tinggi juga cukup mudah kena itu kerasukan. Nah biasanya kalau misalnya orang pernah kerasukan sekali, Ya, katanya dia akan lebih gampang, lebih sering keserang. Itu benar nggak? ya, karena orang yang sudah pernah kesurupan, aura muhi di titik ubun-ubun dia terbuka. Kemudian kalau berbicara masalah alamiahnya, dia punya sugesti, punya daya serap energi. Jadi ketika kayak orang dulu misalnya, nah ini kuda lumping, orang suka main kuda lumping, kemudian suka kayak gitu kesurupan, cuma dengar musiknya aja biasanya langsung nular. Karena dia punya satu getaran, punya sugesti, ditambah lagi titik buhinya terbuka. Seperti itu. Oh kalau sekali kesurupan nih Iya. karena terus beli Terbuka terus, Mas. Iya. Terus besoknya aku pakai helm masih tetap.
kesurupan. Itu bisa nggak untuk ditutup lagi supaya Bisa. Ah, tadi ada satu yang belum saja dari Mbak Sisi. Kalau sudah kesurupan, gimana caranya muhinya? Betul. Gitu kan? Ah. Kita cukup tenang, rileks, mencoba mengikuti itu dulu. jadi jangan dilawan gitu maksudnya. Baru diempaskan. Jadi kita coba ikuti, ada sesuatu yang masuk, ada satu getaran yang masuk, baru kita empaskan. Jadi memang kalau untuk yang seperti Zizi ini dia bisa rasakan ya kalau Bisa, itu masuk ke dalam tubuh. Jadi biarkan aja dulu. Orang awam gimana sih Doro? Orang-orang awam ngerasa dia kerasukan tuh Rasanya titik apa? awalnya apa sih gitu? Entah dari tangan, entah dari kaki, Iya. apa dari mana? Saya bahas dua hal dengan tema hari ini adalah yang pertama, orang-orang yang kerasukan, rasa yang bisa kita tangkap pertama adalah aneh, kayak hampa. Terus yang kedua, kayak ada siraman es. Piak. Di mana tuh? Di kepala. Di kepala. Nah, di kepala sampai ke sini, ke tengkuk sini. Ces. Kayak es, itu biasa kesurupan. Kalau santet, ciri-ciri yang paling mudah dipahami adalah kita mencium aroma-aroma aneh, aroma-aroma anyir yang kalau kita tanya ke teman-teman kita, keluarga kita, nyium nggak? Enggak, kok aku nyium begini ya? Nah, seperti itu. Itu yang tanda-tandanya. Bukan bau-bau kembang tapi bau-bau anyir ya. Bau-bau anyir. Bau-bau amis gitu ya. Bau amis kayak bau darah, bau bangke. Mbak, ini kan kalau misalnya kita udah sadar nih, tiba-tiba ngerasa di sini dingin. Apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Tadi kembali bahwa orang-orang yang mudah dirasuki adalah orang-orang yang galau, yang nggak stabil ya. Kemudian lagi dia dalam kondisi lapar, dia dalam kondisi marah. Yang paling berbahaya adalah yang kondisi marah. Ketika dia merasakan itu pun karena dengan emosi yang tinggi, dia tidak bisa mengontrolnya. Tetap semuanya pasti kena. Gitu. Jadi memang kita harus tenang ya ketika itu Iya. terjadi pun. Jadi kalau ada rasa itu, solusinya adalah kita terima dulu, rasain dulu. Masuk, kita hempaskan. Maksudnya hempaskan nih gini. Tuh gimana sih? Logikanya gini. Mbah. Enggak. Gitu. Nggak mau jangan Sambil nggak pergi nggak pokoknya mau. enggak. Ya pokoknya menghempaskan. Enggak. Lagi serius. Mbak lagi ngasih ujangan. Enggak mau. Aku enggak kuat. Sebenarnya masih banyak yang akan seru kita banget bahas. ya. Seru banget sebenarnya. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas lagi ya. Tapi minimal Iya. ini jadi pengetahuan kita Ndor. Iya, tapi kesimpulannya adalah kita harus sadari bahwa dunia gaib itu memang benar adanya dan setiap ilmu itu atau kekuatan supranatural itu adalah sebuah kelebihan yang dimiliki sebagian manusia. Betul. Dan kembali lagi bahwa semua kelebihan yang dimiliki hendaknya digunakan untuk kebutuhan yang atau kepentingan yang baik agar kehidupan bisa dijalani dengan berdampingan. Pada dasarnya kita kan manusia biasa, tapi kita walaupun sekuat-kuatnya manusia, kita kembalikan lagi kepada Allah yang lebih berkuasa. Iya. Luar biasa. Oke, terima kasih kepada bintang tamu saya, Mbak Misian, terima kasih. Kamel Petir, terima kasih. Zizi, terima kasih. Ini Zizi ini kayaknya sama saya ini aura-auranya ini Sama ya. hampir sama. Jadi apa yang dialami Zizi sama yang Jadi saya apa yang alami. dilihat Zizi, Nora juga bisa dari lihat body ya. language Sama tadi ya. terlihat ada. Dilihat kecantikannya aja kan sama. Enggak, beda. Sebentar. Kalau dia Zizi Sahab. Kalau Doro kan Zizi banget. Zizi. Jangan kesombongan nanti kalau Soima, karena kesombongan nanti lakunya hanyalah palsu belaka. Cakap. Jangan lupa saksikan terus Soima Senin sampai Jumat 15.30 hanya di Trans TV. Salahkah diriku bila merindukanmu, sedangkan dirimu juga merindukanku. Walaupun ku tahu